Halo semua, kembali lagi di channel Cineplot. Film ini bercerita tentang seorang pria dingin dan misterius yang kekasihnya hampir dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Karena misi yang dilakukan pria ini di Paris berakhir kacau dan dia pun harus menanggung akibatnya. Bagaimana kelanjutan dari kisahnya? Tonton terus video ini sampai habis. Video ini mengandung spoiler, jadi sebelum kalian lanjut menonton video ini, alangkah baiknya jika kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Jadi, langsung saja, ini dia, film The Killer 2023 by Cineplot. Chapter 1. Paris, sang target. Diperlihatkan seorang pria di sebuah bangunan tepat di depan sebuah hotel. Pria ini adalah pemeran utama. Dia adalah The Killer. The Killer terus memantau sebuah kamar hotel yang berada di depan bangunan yang dia tempati. Tanpa sadar, The Killer tertidur saat tengah mengintai hotel tersebut. Di pagi harinya, dia melakukan gerakan yoga, dan setelah itu dia keluar bangunan untuk membeli burger. Kemudian, The Killer menelpon seseorang, orang yang memberikan dia pekerjaan itu. Kita sebut saja dia pengacara. The Killer berkata kepada pengacara kalau dia jenuh dengan pekerjaannya ini karena dia sudah mengintai selama 5 hari. Kemudian pengacara berkata untuk The Killer menelpon dia lagi setelah 24 jam. Malam harinya, The Killer tertidur dan memasang alarm setiap beberapa jam sekali agar dia tidak terlelap. Kemudian, dia menyadari kalau orang yang ditunggu akhirnya datang ke kamar hotel di depannya, ditemani oleh 2 orang bodyguard dan 1 wanita penghibur. The Killer segera merakit sniper miliknya dan mengarahkan ke target di kamar hotel itu. Bukan hanya tugas mengintai, tapi juga untuk membunuh orang yang berada di kamar hotel itu. Setelah bersiap dan mengarahkan senjatanya, The Killer melepaskan tembakan dan meleset. Tak ada kesempatan lagi untuk menembak karena bodyguard dari target tersebut langsung mengamankan sang target. Dengan tergesa-gesa, The Killer akhirnya kabur dari tempat tersebut setelah membuang seluruh peralatan dan senjatanya. Dia segera pergi ke bandara. Di bandara, The Killer kembali menelpon pengacara dan berkata kalau misi kali ini gagal karena dia meleset. Jelas si pengacara marah dan berkata kalau kliennya tidak akan senang dengan kegagalan ini. Di pesawat, The Killer mencurigai seorang pria. Dia khawatir pria itu adalah orang yang dikirim untuk membunuh dia karena dia telah gagal dalam misi. The Killer kemudian memesan sebuah kamar hotel dan tiket pesawat untuk esok hari ke Santo Domingo, Dominika. Di kamar hotel, The Killer selalu siaga dengan mematikan lampu lalu duduk di kursi pojok kamar sambil mengambil sebuah pisau untuk diletakkan di sampingnya sampai esok hari. Chapter 2. Republik Dominika, persembunyian. Setelah melakukan penerbangan dan sampai di Dominika, The Killer pun berencana pulang ke rumah persembunyiannya. Ketika dia sampai di depan gerbang rumahnya, dia melihat ada bekas puntung rokok yang artinya sebelumnya ada orang di rumahnya. Dia pun mengambil pistol lalu segera berlari ke dalam rumahnya. Sesampainya di dalam, dia melihat bercak darah di lantai dan tembok kamar mandi, serta kamar mandi yang sangat berantakan. The Killer juga melihat salah satu jendela rumahnya pecah dan ada darah di situ. Kemudian The Killer menelpon seseorang. Setelah itu dia langsung ke rumah sakit. Dia sangat terkejut melihat keadaan pacarnya yang sangat parah. Dia juga bertemu dengan adik pacarnya yang bernama Marcus. Marcus berkata kalau yang melakukan ini adalah 2 orang. Marcus juga berkata kalau 2 orang ini menaiki mobil berwarna hijau dan memiliki lampu di atas mobil tersebut seperti taksi. Marcus berkata kalau yang sebenarnya diincar adalah The Killer dan bukan pacarnya. Setelah itu, The Killer langsung pulang ke rumahnya. Kemudian dia mengemas beberapa pakaian, paspor, handphone, dan senjatanya. The Killer kemudian berkeliling ke setiap sudut kota mencari mobil seperti yang Marcus bilang. Setelah menemukannya, The Killer kemudian menjadi penumpang supir taksi tersebut yang sebelumnya juga membawa orang yang hampir membunuh pacarnya. Setelah mendapatkan info dari supir taksi itu, jika dia mengantar 2 orang, 1 pria dan 1 wanita, The Killer kemudian menembaknya. The Killer pergi ke bandara dan terbang menuju New Orleans. Chapter 3. New Orleans.
Pengacara. The Killer tiba di New Orleans, lokasi kantor pengacara yang mempekerjakannya. Kemudian, dia menyewa sebuah mobil untuk digunakan selama di New Orleans. Esok harinya, The Killer ke kantor pengacara yang mempekerjakannya. The Killer masuk dengan menyamar sebagai seorang yang bekerja untuk mengambil sampah daur ulang. Dan ini sang pengacara atau orang yang mempekerjakan The Killer untuk membunuh target di Paris. Juga orang yang mempekerjakan dua orang untuk membunuh The Killer, tapi malah melukai pacar dari The Killer. Di sini pengacara berkata kalau hal yang terjadi pada pacar The Killer adalah sebuah hal yang harus dilakukan untuk klien ketika seseorang meleset, dan itu otomatis. Setelah The Killer membunuh pengacara itu, asisten dari pengacara itu kemudian membantu The Killer untuk menemukan orang yang melukai pacarnya. Ia dibawa tekanan. Setelah mendapatkan nama orang yang melukai pacarnya serta kliennya, The Killer membunuh asisten pengacara itu dengan mematahkan lehernya dan membuat seolah dia mati karena jatuh dari tangga. Setelah itu, The Killer membuang jejak mayat dari pengacara lalu mengembalikan mobil yang dia sewa. Chapter 4, Florida, si brutal. The Killer menuju ke Florida. Di Florida, dia mengintai orang yang ingin membunuhnya dan melukai pacarnya. Terlihat ternyata si pembunuh bersama dua orang temannya. Jadi The Killer harus menunggu beberapa lama agar teman dari si pembunuh ini pergi. Pada saat malam hari setelah teman si pembunuh pergi, The Killer melancarkan aksinya untuk memasuki rumah sang pembunuh untuk dibunuh oleh The Killer. Setelah aksi baku hantam yang terjadi, akhirnya The Killer berhasil mengalahkan si pembunuh itu dengan bersusah payah. Setelah itu, The Killer kemudian membakar rumah sang pembunuh dengan melemparkan bom molotov untuk menghilangkan jejaknya. Setelah menyelesaikan si pembunuh, The Killer kemudian pergi ke bandara untuk memesan tiket ke New York. Chapter 5, New York, sang ahli. Di sini target dari The Killer adalah pembunuh wanita. Dia adalah orang yang sama yang ikut juga yang ingin membunuh The Killer dan melukai pacarnya. Kita sebut saja dia si wanita. Di New York, The Killer menyewa sebuah mobil untuk melakukan aksinya. Dimulai dengan mengintai si wanita. Pada saat si wanita keluar, The Killer mengikutinya dari belakang dan si wanita ini singgah ke sebuah restoran. Tanpa rasa takut, The Killer juga masuk ke restoran tempat si wanita untuk mengajak si wanita ngobrol sambil menodongkan pistol secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu, si wanita mengajak The Killer ke suatu tempat di sebuah taman sambil si wanita terus berbicara. Kemudian si wanita mengulurkan tangan kepada The Killer untuk dibantu berdiri karena dia terpeleset, tapi The Killer tanpa basa-basi langsung menembak tepat di kepala si wanita. Dan ternyata si wanita hanya melakukan manipulasi karena di tangan satunya si wanita telah memegang pisau untuk membunuh The Killer. Kemudian The Killer menaiki sebuah pesawat dan menuju ke Chapter 6, Chicago, sang klien. Di sini The Killer terlihat mengintai sang klien, orang yang memberikan The Killer misi untuk melakukan pembunuhan yang gagal di Paris. The Killer masuk ke sebuah tempat gym yang biasa didatangi oleh sang klien untuk olahraga. Di sini The Killer membeli member gym, tempat klien ini biasa datangi. Kemudian The Killer mempersiapkan semua hal-hal yang diperlukan untuk membunuh si klien, seperti membeli alat penyalin kartu kunci pintu dan juga sebuah pistol. Setelah itu di tempat gym, si klien pergi untuk berlatih dengan pelatihnya. The Killer kemudian menyalin kartu kunci milik si klien. Kemudian pada malam harinya The Killer muncul di depan si klien. Tapi di sini The Killer hanya mengancam si klien kalau si klien sebenarnya sangat mudah untuk dibunuh, dan The Killer juga bertanya apa mereka punya masalah. Si klien ternyata tidak mengetahui kalau orang yang di depannya adalah pembunuh yang dia sewa ke Paris dan gagal melakukan misinya. Tapi si klien ini berhasil meyakinkan The Killer kalau hal apapun yang dialami The Killer, dia tidak tahu soal itu. Dan itu semua adalah ide dari sang pengacara, dan mereka berdua tidak memiliki masalah apapun. Di sini The Killer percaya perkataan si klien dan tidak membunuh si klien pada malam itu. Tapi The Killer mengancam dan berjanji kalau suatu saat nanti dia akan menemukan cara yang cocok untuk membunuh si klien. Penutup, Republik Dominika. Kemudian The Killer kembali ke tempat persembunyiannya di Dominika dan menikmati masa pensiun dengan pacarnya yang sudah sembuh sambil rebahan dan menikmati pemandangan. So, segitu saja filmnya. Apabila ada kekurangan atau hal-hal yang terlewatkan dari film ini, silahkan koreksi dengan komentar di bawah. Jika kalian ingin menonton alur cerita film seperti ini lagi, cukup kasih semangat dengan menekan tombol subscribe. Bye!